Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ketiga ini, tentunya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu di dalam proses pembelajaran secara daring. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini, layanan bimbingan konseling adalah tentang pola hidup bersih dan sehat, atau yang disebut dengan PHBS. Dalam membiasakan pola hidup bersih dan sehat, kalau kita kaitkan atau kita hubungkan dalam suasana pandemi COVID-19 ini adalah sangat penting sekali. Karena manakala kita bisa membiasakan atau menjaga hidup bersih dan sehat, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, akan lebih oke dan lebih fit. Oleh sebab itu, pola hidup bersih dan sehat adalah sangat penting untuk kita biasakan. Nah, anak sekalian, sebelum kita mengetahui tentang pola hidup bersih dan sehat, tentunya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan pola hidup bersih dan sehat. Nah, pengertian secara umum pola hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena adanya kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong dirinya sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi inti daripada pola hidup bersih dan sehat adalah suatu upaya setiap orang yang ingin selalu sehat di dalam hidupnya. Nah, anak sekalian, pada saat era modern seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak menghiraukan akan kesehatan tubuhnya. Kita ambil contoh, mereka yang masih di usia muda, yang semangatnya besar dan beranggapan bahwa tubuhnya masih kuat dan tidak bisa sakit. Padahal itu semua, bahwa penyakit bisa menyerang siapa saja, baik itu yang muda, yang remaja maupun yang tua. Contoh lain orang yang tidak menghiraukan kesehatannya adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Nah, di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya, tentunya kita harus bisa membagi untuk memperhatikan bagaimana caranya membiasakan hidup sehat. Nah, untuk membiasakan hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Olahraga adalah merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun, tetapi juga ada banyak orang yang sering mengabaikannya. Padahal olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Apabila kita berolahraga secara teratur, maka banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh
tubuh kita. Nah, itulah pentingnya olahraga yang kita lakukan secara teratur. Intinya dapat meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan di dalam membiasakan hidup bersih dan sehat adalah pola makan. Nah, menjaga pola makan ini juga sangat penting, ya. Karena menjaga pola makanan yang harus dimakan tersebut harus memenuhi standar kesehatan. Baik itu menjaga dari segi waktu kita makan maupun menjaga makanan yang bergizi. Nah, semuanya itu adalah berkaitan dengan menjaga pola makan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, di dalam membiasakan pola hidup bersih dan sehat adalah langkah yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Itu menciptakan lingkungan yang sehat. Apabila kita ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan kita yang harus kita jaga. Contohnya, lingkungan yang harus kita jaga adalah air, tanah, udara, iklim, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita hidup di lingkungan yang tidak baik, seperti halnya berkumpul dengan orang-orang yang merokok atau perokok, lingkungan yang penuh dengan sampah, banyak terkena asap mobil atau polusi udara, dan lain sebagainya, maka lingkungan itu adalah dikatakan lingkungan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, di dalam menciptakan lingkungan sehat itu harus berangkat dari diri kita masing-masing. Tentunya baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Yang keempat, untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat, langkah yang harus kita lakukan adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup adalah merupakan langkah yang harus kita lakukan. Banyak sekali yang mempunyai aktivitas yang banyak, yang terkadang lupa dan tidak menghiraukan waktu untuk istirahat kita. Bila kita mempunyai pola hidup bersih dan sehat, maka pola tidur pun harus kita perhatikan. Jangan sampai pola tidur yang berantakan, seperti tidur yang terlalu larut malam dan harus bangun pagi-pagi untuk bekerja. Nah, inilah dari 4 langkah inilah, yang pertama yaitu olahraga teratur, menjaga pola makan, yang ketiga menciptakan lingkungan yang sehat, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup, adalah merupakan langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya setelah kita melakukan beberapa langkah untuk menciptakan atau membiasakan pola hidup bersih dan sehat, tentunya apa sih manfaat yang dapat kita rasakan atau kita ambil di dalam membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, yaitu manfaat yang dapat kita rasakan adalah setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Manfaat yang kedua di dalam membiasakan hidup bersih dan sehat adalah anak tumbuh sehat dan cerdas. Tentunya
akan dirasakan di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, manfaat membiasakan pola hidup bersih dan sehat adalah yaitu anggota keluarga giat bekerja. Nah, kalau kita membiasakan pola hidup bersih dan sehat, tentunya untuk beraktivitas tidak akan terganggu. Maka termotivasi untuk selalu melakukan aktivitas pekerjaannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah manfaat membiasakan pola hidup bersih dan sehat adalah pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bisa menciptakan atau membiasakan pola hidup bersih dan sehat, yang seharusnya biaya keluar banyak untuk berobat, maka bisa dihemat atau diminimalisir untuk keperluan yang lain, tentunya yaitu memenuhi gizi keluarga, pendidikan anak-anak, sehingga bisa tercapai. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi layanan bimbingan konseling pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan hidup bersih dan sehat. Tentunya harus berangkat dari diri kita masing-masing. Nah, setelah berangkat dari diri kita masing-masing, maka tentunya akan terbiasa di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, itulah tentang materi pola hidup bersih dan sehat pada pertemuan kali ini. Akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang beberapa tips dalam membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.